Yang pertama, definisi larutan ya. Jadi senyawa itu bisa dibagi, campuran itu bisa dibagi 3 ya. Ada namanya adalah ya campuran senyawa itu bisa dibagi 3 ya. Yang namanya larutan, koloid, dan campuran ya. Dan campuran itu sendiri ya. Campuran itu contohnya adalah batu atau kerikil ya dalam air. Nah, ini contoh contoh campuran. Kenapa? Nggak bersatu itu kan? Ya, campuran batu dengan air. Nah, larutan, kalian udah tahu ya larutan. Contohnya larutan gula, larutan garam. Tapi harus ngerti bahwa larutan itu ternyata bukan cuman cairan ya. Dia bisa berupa cair, bisa berupa padat, bisa berupa gas juga. Gas contohnya udara. Udara itu adalah larutan. Kenapa? Karena dia gabungan antara nitrogen, oksigen, dan zat lain. Nah, ada CO2 di sana, di udara kan ya, ada CO2, ada sulfur mungkin, ada S ya, ada nitrogen, ya ada NO2 misalkan, dan lain-lain ya. Tapi nggak bisa kita bedain sama sekali. Yang mana N2, yang mana O2, yang mana CO2, nggak bisa dibedakan. Ya, makanya ini dibilang senyawa, campuran homogen. Ya. Nah, koloid sama campuran ini yang dibilang heterogen. Heterogen itu bisa kelihatan. Batasnya antara A sama B itu bisa kelihatan ya. Nah, larutan padat contohnya apa? Emas 22 karat. Kalau kalian lihat perhiasan, gelang atau cincin ya, itu nggak murni emas biasanya. Digabung sama tembaga atau perak atau platina. Tapi kita nggak bisa bedain lagi mana platina, mana emas ya. Karena udah diaduk rata dan itu namanya larutan padat. Ya. Nah, kalau cairan udah banyak ya. Ya namanya larutan gula, garam, dan seterusnya itu namanya ya larutan. Nah, ada satu istilah namanya koloid. Koloid itu di tengah-tengah antara larutan sama campuran. Nanti kelas 11 kamu belajar khusus namanya koloid. Ini bisa dipisahkan koloid itu. Contohnya adalah susu, kopi, ya, larutan kopi. Pernah ya lihat larutan kopi kalau didiemin itu kopinya mengendap. Nah, itu namanya koloid. Tapi kalau diaduk itu nggak kelihatan. Mana butiran kopinya, mana airnya nggak kelihatan banget ya. Jadi dia ukuran partikelnya di antara larutan sama campuran. Kalau campuran tuh besar-besar, disaring aja bisa ini. Ya dengan penyaringan biasa bisa. Pakai saringan gitu ya, saringan ikan atau saringan makanan itu bisa dipisahkan. Nah, kalau koloid saringan bisa tapi saringannya yang lebih kecil. Saringan mikro kita bilangnya ya. Susu kopi itu bisa dipisahin. Susunya susu bubuk maksudnya ya. Susu bubuk kalau kamu udah aduk sama air panas, terus kamu diemin deh. Ya ada kemungkinan dia ada yang mengendap sebagian. Ya, di bawah. Nah, itu namanya adalah koloid. Gula ya, kopi sama gula, pasir diaduk itu bisa mengendap kopinya sebagian. Ya, kalau didiemin itu namanya koloid. Di tengah-tengahnya larutan dan campuran. Nah, tapi larutan yang kita akan pelajari di sini itu semuanya murni nggak bisa kita bedain. Ya, contohnya larutan gula. Kalau kamu udah aduk gula nggak akan bisa bedain mana gula mana air. Larutan garam itu nggak akan bisa mengendap lagi garamnya atau gulanya ya. Larutan ya macam-macam ya, HCl, H2SO4, nanti kamu belajar larutan asam klorida, larutan asam sulfat, larutan macam-macam lah ya, di kimia banyak sekali larutan. Itu nggak bisa kita bedain lagi mana si pelarut sama terlarut ya. Jadi larutan itu ada penyusunnya namanya zat terlarut. Dan ada pelarut ya. Umumnya pelarut itu adalah air umumnya ya. Hampir semua senyawa bisa larut dalam air ya. Kecuali apa? Minyak ya. Minyak nggak bisa larut dalam air. Minyak itu hanya bisa larut dalam larutan yang itu kita bilang namanya senyawa organik ya. Minyak tanah, minyak kayu putih atau minyak minyak gosok gitu ya. Oil gitu ya. Itu hanya bisa larut dalam larutan yang sejenis satu fase kita bilangnya. Ini senyawa organik.
Ada yang tahu alkohol, aseton? Ada yang pernah dengar? Yang cewek-cewek biasa tahu nih. Intan tahu aseton? Marsha pernah dengar atau pernah baca? Enggak. Hah? Enggak? Enggak sih kok. Aseton nggak tahu? Kamu pernah pakai Kutex kan? Pernah. Nah, ngapus Kutex itu pakai apa? Larutan tertentu kan, nggak bisa pakai air kan? Pakai air mungkin bisa tapi lama ya. Kalau mau langsung hilang itu pakai namanya aseton. Coba aja nanti dicek ya botol buat penghapus Kutexnya kamu ada tulisannya namanya aseton. Kalau bahasa Inggrisnya tuh aceton kalau nggak salah ya. Bahasa Inggrisnya begini. Coba aja nanti lihat ya. Dia ada asetonnya, ada alkoholnya biasanya. Nggak bisa dengan air, harus pakai yang sejenis. Nah ini namanya nih. Pelarut selain air itu ini biasanya pakai alkohol atau aseton. Kalau misalkan kita punya stiker ditempel di kaca nih, terus kita cabut stikernya setelah sekian lama gitu ya, kita mau bersihin kacanya, dicabut, biasanya kan lem-lemnya masih nempel ya, merekat di kaca itu susah hilang. Kalau pakai air doang tuh nggak hilang. Digosok-gosok pakai air kain basah gitu biasa nggak hilang. Nah, banyak diakalinnya pakai apa? Pakai minyak kayu putih yang paling murah ya. Minyak kayu putih dibasahin ke kain, digosok tuh biasanya bisa hilang. Atau bisa juga kalau ada alkohol, alkohol ini alkohol buat luka aja biasa gitu ya, alkohol buat bersihin luka, ditaruh di tisu atau di kain, digosok tuh lebih mudah hilang dibandingkan pakai air atau kain basah. Nah, kalau masih nggak hilang juga, pakai ini nih. Aseton ini adalah pelarut yang kuat ya, pelarut organik yang kuat gitu, lebih kuat dari alkohol. Cuman nggak tahu ngerusak kaca atau enggak, harus dicobain dulu ya, karena kaca kalau udah jadi buram itu udah nggak bisa dibalikin lagi, nggak bisa dibalikin lagi jadi bening ya. Ini buat ngapus stiker yang di mobil tuh hati-hati nih. Kalau mau pakai aseton harus cobain pakai sedikit banget dulu, ngerusak nggak? Kalau nggak ngerusak boleh dipakai. Tapi kalau misalkan mau aman pakai minyak kayu putih ya, atau pakai minyak gosok gitu ya, atau minyak telon, oil gitu lah, buat ngilangin baby oil ya, buat ngilangin bekas-bekas lem. Ya, pakai air nggak bisa. Oke, ini larutan ya, ada yang namanya terlarut sama pelarut. Nah, apa bedanya terlarut sama pelarut? Biasanya yang namanya terlarut ini eh, jumlahnya lebih sedikit. Ya, jumlahnya lebih sedikit daripada pelarutnya. Kalau pelarut itu lebih banyak jumlahnya. Ya, itu yang dibilang pelarut. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dibagi dua. Ya, yang pertama adalah larutan elektrolit. Yang kedua adalah larutan non elektrolit. Ya, non elektrolit ya. Dibagi dua, ada yang namanya larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, berdasarkan definisinya, yang namanya elektrolit ini dapat menghantarkan listrik. Ya, nanti harusnya melakukan percobaan di lab ya. Kalau online gini mungkin gurunya yang kasih lihat video percobaannya ya. Non elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik ya. Nah, percobaannya gimana? Percobaannya itu pakai lampu aja ya. Jadi ini ada lampu ya, lampu bohlam gitu ya, bohlam kecil. Diikat pakai kawat, dihubungkan ke baterai. Ya, ini ada baterai. Lalu ini ada kawat lagi. Nah, kawatnya ini nggak dihubungkan langsung ya, diikat ke batang, lalu dicelupin ya. Dicelupin kemana? Ke larutan gitu loh ya. Dicelupin ke dalam larutan. Ya, ini aku dicelupin ke dalam larutan. Larutan apa? Ya ini dicobain satu-satu. Misalkan HCl 0,2 molar. Ya. Lalu di sini ada saklar misalkan ya. Saklarnya di-onin, lampunya nyala atau enggak gitu loh. Lalu diperhatikan di sini ada gelembung atau enggak gitu ya. Biasanya ini batangnya batang karbon. Batang karbon itu pensil ya. Pensil batang tuh, tahu kan ya? Pensil dalamnya yang buat nulis itu adalah karbon gitu. Biasanya pakai karbon dia. Di sini pakai karbon batangnya. Nah, ini diperhatikan. Yang diperhatikan apa? Yang pertama adalah lampunya nyala atau enggak.
Ya, nyala lampu bagaimana? Yang kedua adalah gelembung. Ada gelembung atau enggak gitu loh ya. Nah, berdasarkan percobaannya ya nanti kamu akan ngelihat ya ada percobaannya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama lampunya nyala terang, gelembungnya banyak. Ya, ini ciri-ciri yang elektrolit. Kita bilangnya elektrolit kuat. Ya, elektrolit nanti dibagi dua ya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kenapa? Karena ya nanti aku jelasin ya. Karena dia bisa terionisasi sebagian dan sempurna ya. Nah, elektrolit lemah sama non elektrolit ya. Kalau yang elektrolit lemah, lampunya udah pasti redup ya. Dia menghantarkan tapi nggak banyak ya, menghantarkannya sedikit. Jadi lampunya redup ya. Yang lemah ini dia lampunya pasti redup. Gelembungnya sedikit ya. Atau malah ada yang lampunya redup nggak ada gelembung, itu juga termasuk lemah. Atau ada juga yang satu lagi lampunya tidak nyala, tapi ada gelembung sedikit, itu juga bisa termasuk lemah ya. Nah kalau non elektro udah pasti lampunya tidak nyala ya, tidak nyala dan tidak ada gelembung. Ini udah wajib mutlak ya. Ya, tidak nyala dan tidak ada gelembung. Kalau ada gelembung walaupun sedikit ya, lampunya tidak nyala, itu termasuk yang elektrolit lemah ya. Jadi lemah ini bisa beberapa kemungkinan ya. Elektrolit lemah itu bisa beberapa kemungkinan, yaitu idealnya redup sedikit ya, tapi bisa juga dia tidak nyala dan ada gelembung ya, tambah gelembung. Lalu bisa juga redup tapi tidak ada gelembung. Nah, itu juga bisa ya, tidak ada gelembung. Itu juga termasuk yang lemah. Jelas sampai sini? Nah, definisinya ada di catatan ya. Elektrolit kuat adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik baik walaupun konsentrasinya kecil. Kalau lemah itu dia daya hantar listriknya buruk walaupun konsentrasinya besar. Konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi itu jumlah zatnya ya. Jadi misalkan kamu masukin 10 gram sama 20 gram. Nah, ini beda konsentrasinya ya kan. Kalau kamu masukin gula pasir 10 gram ke dalam air sama-sama 100 ml misalkan ya. Satu lagi 20 gram dalam 100 ml kan rasanya beda kan. Yang 20 gram ini pasti lebih manis. Nah, ini yang dibilang konsentrasinya lebih besar daripada dia. Gitu loh. Makin besar konsentrasi, harusnya makin terang ya, makin bagus daya hantarnya, harusnya. Tapi si elektrolit lemah, walaupun kita pakainya banyak, lampunya redup gitu. Nah, itu ciri-cirinya ya. Pada konsentrasi yang sama, elektrolit kuat menghantarkan listrik lebih baik daripada yang lemah ya. Nah, ini alasannya ya. Alasannya kenapa dia dapat menghantarkan listrik? Karena ikatannya ya. Ikatannya itu berupa ikatan ion atau ikatan kovalen polar. Ya, kan kamu udah belajar ikatan ya, ikatan kimia. Nah, ikatan ion inilah yang termasuk elektrolit kuat ya. Kovalen lemah inilah yang kovalen polar inilah yang termasuk ikatan lemah ya. Kalau ini ikatannya udah pasti kovalen tapi non polar. Non polar itu tidak ada ya. Ingat ya, polar sama non polar masih ingat? Polar itu ada pasangan elektron bebas di atom pusat ya. Itu polar. Atau ada beda keelektronegatifan, itu juga polar ya. Elektronegatifan itu angka ya, tetapan ya, bisa kamu pakai langsung. Nah, contohnya, oke, contohnya larutan elektrolit dan non elektrolit apa aja? Ya, di situ udah ditulis beberapa ya. Contohnya larutan non elektrolit ini adalah larutan senyawa organik, biasanya ada C-nya ya. Gula ya. Gula itu atau glukosa ya. Glukosa atau sukrosa ya. Kalau glukosa itu C6H12O6, kalau sukrosa itu C11H22O11 ya. Lalu ada larutan urea. Urea itu CONH2 dua kali. Ya. Itu termasuk senyawa organik yang tidak dapat menghantarkan listrik ya. Alkohol ya, alkohol juga tidak dapat ya. Alkohol itu C2H5OH itu juga tidak dapat menghantarkan listrik. Ya. Nah, senyawa-senyawa ion dan kovalen polar itu bisa menghantarkan listrik. Contohnya apa? Kalau ion jelas ya, antara logam
dengan non-logam. Ya, logam apa aja? Jangan sampai lupa ya. 1A, golongan 1A sampai 3A plus golongan B. Jadi semua yang ada logam itu menghantarkan listrik. Contohnya adalah FeCl3 misalkan. Ya, NaCl ya. NaOH ya. Semua yang ada logam di golongan 1A sampai 3A plus golongan B itu menghantarkan listrik ion dia. Dia senyawa ion. Nah, yang kovalen polar, ini kovalen itu non logam ya. Tapi polar, contohnya HCl. H dengan Cl ini punya beda keelektronegatifan yang besar. Hi, HBr ya. Lalu ada H2S ya. HNO3 ya. Itu semua non logam dengan non logam tapi menghantarkan listrik ya. Kemudian ada juga CH3COOH ya. Ini sedikit hafalan ya. NH4OH juga termasuk ya. Jadi larutan elektrolit kuat dan lemah itu sebenarnya juga bisa dilihat dari jenis ya ionisasinya. Ionisasinya sempurna kita bilang. Terionisasi sempurna. Jadi NaCl terurai menjadi Na+ tambah Cl- sempurna. Jadi kalau ini 0,1 molar, ini 0,1 molar juga ya. Molar itu adalah satuan ya. Nanti kita belajar di bab stoikiometri ya, itu namanya molaritas ya. Molaritas itu lambang yang besar. Ini satuan konsentrasi. Yang tadi aku bilang, kalau misalkan kamu punya 10 gram gula sama 20 gram gula dimasukin ke dalam air yang sama-sama 100 mili ya. Rasanya beda kan ya? Ya kan diaduk rasanya beda. Yang lebih manis yang ini pasti manis. Nah, ini kurang manis pasti. Ya. Nah, buat tahu dalam angka kemanisan atau kurang manisnya si gula itu pakai besaran yang namanya molaritas nih ya, untuk menyatakan manis atau kurang manis gitu loh. Sama kayak larutan garam juga. Satu lebih asin, satu kurang asin. Nah, itu kalau cuman pakai lidah kita rasain objektif ya. Setiap orang bisa bilang bagi dia yang ini nggak manis gitu loh. Karena udah kebiasaan minum yang sangat manis. Tapi bagi orang lain bilang ini udah manis. Nah, itu kan beda-beda. Makanya kita harus ada satu besaran. Nggak bisa cuman by indera perasa gitu ya. Lewat indera perasa doang nggak bisa. Makanya ada satu tetapan besaran. Nah, menyatakan konsentrasi yang mana lebih besar atau enggak itu dari namanya molaritas. Nah, ini bisa dihitung nanti dari ininya nih, gram-gramnya ini ya. Nanti kita akan belajar ya. Akan menghasilkan molaritas yang lebih besar. Nah, ionisasi sempurna ciri-cirinya kalau NaCl segini, konsentrasi Na plusnya dan Cl minusnya juga sama. Itu namanya ionisasi sempurna. Nah, elektrolit lemah itu dibilangnya terionisasi sebagian ya. Sebagian. Jadi dia nggak semua. Contohnya tadi adalah dari asam basa lemah ya. Nah, ini juga masuk ke pelajaran kelas 11 ya, asam basa ya. Kamu belum belajar tentang asam basa sama garam ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini buat intro aja. Yang namanya asam di kimia itu bukan hanya yang rasanya asam. Ya, nanti kita akan belajar definisi asam di kimia itu adalah yang punya H+. Kalau basa di kimia itu yang punya ion OH-. Garam itu adalah semua senyawa ion kecuali yang asam dan basa. Contohnya adalah NaCl. Jadi garam itu bukan cuma garam dapur ya. CaSO4 ya. BaNO3 2 kali. Al2SO4 3 kali. Nanti ini kita belajar. Di tata nama senyawa itu ada senyawa-senyawa ion, cara gabungin dapat ini gimana caranya gitu ya. Kenapa nggak CaSO4-nya 3 kali misalkan gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas di tata nama senyawa ya. Ada tabelnya, tinggal kita pasang-pasangin ya ion-ionnya. Oke, jadi ini tambahan aja. Yang namanya elektrolit lemah itu sebenarnya dari asam basa dan garam yang lemah. Apa aja itu? Nah, tadi aku baru jelasin namanya asam basa sama garam ya. Asam basa lemah itu apa aja? Itu sebenarnya hafalan ya. Yang kita hafal biasa asam basa kuat ya. Asam kuat biasanya tuh yang kita hafal asam kuat ya, HCl,
HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4. Jadi kalau kamu ketemu di PG, di pilihan jawaban ada ini pasti kuat nih, ionisasi sempurna. Ya, sisanya itu yang ada H dan bukan itu termasuk yang lemah. Basa juga sama. Basa itu yang kita hafal biasanya yang kuat ya. Basa kuat itu ada dari golongan 1A sampai 2A. Contohnya adalah K, Na ya. Basa itu dengan OH, jadi ini dengan OH, OH gitu ya. Lalu ada Ca, kalau Ca itu dia golongan 2A jadi 2. BA itu 2 plus ya, jadi dia 2 gitu. Dan seterusnya, golongan 1A, 2A. Ada yang mau ditanya di sini? Ini masih tentang perbedaan ya, larutan elektrolit dan kuat dan lemah ya. Kalau non elektrolit tadi udah jelas, tidak dapat dan kovalen nonpolar. Nah, berikutnya oke, ini sifatnya ya. Sifat senyawa ion sama kovalen polar. Bedanya apa gitu ya? Ion kovalen polar sama kovalen nonpolar. Bedanya apa? Nah, kamu harus tahu dulu yang pertama senyawa ion ya, itu titik didihnya tinggi. Titik didih itu atau titik leleh ya, itu tinggi ini. Biasanya ratusan derajat. Nah, ini sedang. Yang ini rendah. Ya. Rendah itu biasanya dia minus. Jadi titik didihnya dia mendidihnya itu minus. Maka suhu ruangan dia udah wujudnya uap. Gitu loh, kovalen nonpolar ya. Contohnya oksigen itu nonpolar. Lalu dari kelarutan dalam air ya. Larutannya ini bisa larut ya. Larut dalam air, ini juga larut ya. Nah, ini biasanya tidak larut nih. Ya. Dalam air. Lalu daya hantar listriknya padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Sorry. Dia berdasarkan wujudnya bisa padat, bisa lelehan kita bilangnya ya, sama larutan. Ya, ada 3. Lelehan sama larutan tuh beda ya. Nanti aku jelasin. Padatannya ini tidak dapat menghantarkan listrik, lelehan larutan iya. Ya, ini 2 nggak bisa, ini bisa ya. Ini menghantarkan ya, daya hantar nih. Daya hantar listrik ya. Listrik ya. Apa bedanya lelehan dan lelehan? Nama lainnya itu leburan ya. Apa bedanya lelehan atau leburan dengan larutan? Ada yang tahu? Paul mungkin udah dijelasin di sekolah. Tahu nggak? Bedanya lelehan, leburan, atau leburan dengan larutan bedanya apa? Paul tahu nggak? Lupa kok. Nggak tahu? Yang lain Lupa kok. lupa. Yang lain ada yang tahu? Udah dijelasin belum di sekolah? Matthew? Kalau larutan dicampur air nggak sih kok? Iya, betul. Larutan itu adalah ciri-cirinya ditambah air atau ditambah pelarut. Ya, umumnya air ya. Kalau lelehan leburan ini enggak, ini zat murni. Contohnya ya, kalau kamu punya gula pasir, ditaruh di panci, dipanasin sampai dia meleleh ya. Kayak cair gitu, kental kan ya. Itu karamel. Nah, itu namanya wujudnya adalah lelehan atau leburan itu adalah liquid kita bilangnya. Larutan itu aqueous ya, aqueous. Kalau di kimia nanti ada 4 fase ya, selain padat, cair sama gas, itu ada namanya larutan ya. Kalau padat itu di kimia kita bilangnya solid. Kalau gas ya gas, G gitu ya. Makanya nanti kalau belajar berikutnya ya di kimia ya, kita belajar persamaan reaksi kimia, aqueous itu ada artinya ya. Misalkan NaOH aqueous ditambah CO2 gas menghasilkan Na2CO3 aqueous gitu ya. Ditambah H2O liquid ya. Jadi ini beda-beda. Artinya ini larutan ditambah gas menghasilkan larutan tambah air ya. H2O itu airnya tapi wujudnya adalah liquid L ya, murni airnya. Seperti itu ya. Ini namanya wujud zat. Nanti kita akan belajar wujud zat itu di mana? Bab tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Oke?
Ini ada lelehan, leburan, larutan, ya. Bedanya adalah zat murni sama tambah air. Kalau gula kamu tambahin air lalu diaduk, nah itu namanya kan cair ya, itu namanya adalah larutan. Kalau lelehan atau leburan itu zat murninya benar-benar dilelehin. Garam kalau dipanasin terus sampai meleleh, nah itu wujudnya adalah L ya atau leburan, lelehan. Nah, ciri-ciri senyawa ion itu leburannya bisa memantulkan listrik. Ya, leburannya bisa. Tapi kalau kovalen, walaupun polar itu nggak bisa. Ya, kemudian kalau kovalen non polar semuanya nggak bisa. Mau dia larutan juga nggak bisa. Ya, hanya larutannya saja untuk kovalen polar ya. Kalau senyawa ion itu bisa lelehan sama leburannya memantulkan listrik. Oke. Ya, ada istilah tadi ionisasi ya. Aku udah jelasin ya. Terionisasi sempurna sama sebagian. Nah, ini juga bisa ada ukurnya, ada sesuatu yang mengukur ya ionisasi. Namanya adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi, lambangnya alfa ya. Apa sih artinya alfa? Adalah banyaknya zat yang terurai dibagi dengan zat mula-mula. Jadi misalkan mula-mulanya 10 gram, yang terurai 5 gram. Nah, itu artinya 5/10. Ya. Nah, elektrolit kuat itu alfanya 1. Ya, lemah itu alfanya di antara 0 sampai 1. Biasanya cenderung lebih dekat 0. Sel. Nyalain lampu tengah. Salah. Yang kiri nggak usah. Kalau yang non elektrolit itu alfanya 0 ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Bawahnya itu udah reaksi redoks ya, halaman kedua nanti ya. Setelah ini kita akan belajar reaksi redoks, namanya reduksi dan oksidasi. Biar ngerti kita lihat di latihan soal ya. Coba dibuka latihan soalnya. Jadi berdasarkan ya apa ringkasannya itu yang pertama ada elektrolit kuat. Bentar ya. Di sini aja deh. Ya, ini elektrolit kuat, lemah sama non elektrolit ya. Ini secara lengkap ya ringkasannya. Yang pertama adalah dia dari lampu ya, kalau dari percobaan ya. Lampunya ini terang ya. Ini redup. Ya, ini. Udah nyala. Gelembungnya ini banyak. Ini sedikit. Ini. Lampu, gelembung, lalu ada alfanya ya. Alfanya 1. Alfanya 0 ya ini ya. Terus ada apa lagi tadi? Kuat, lemah sama non. Apalagi ya sifatnya? Oh, jenisnya ya. Jenisnya kalau elektrolit kuat itu senyawa ion. Ini kovalen polar. Ya, ini kovalen non polar. Contohnya adalah NaCl ya. BSO4 ya kayaknya. Ini kalau kovalen polar HCl CH3. Oh, sorry, HCl termasuk kuat ya. CH3COH ya. NH4OH ya, atau ini dibilangnya amoniak. Non polar itu contohnya tadi urea ya. Urea itu CONH2 2 kali. Ada apa lagi? Gula ya. Gula itu C6H12O6 ya. Terus
Ya, C11 itu sukrosa ya, 22O11 ya. O11 ya. Nah, kurang lebih begini sih ringkasannya ya. Coba dilihat soalnya ya, ada 25 soal di situ. Sambil dibuka dulu sama dicoba, nanti kita bahas ya. Pelajaran ini teori ya, nggak ada hitungannya dulu. Bab ini, yang subbab ini nggak ada. Nanti setelah ini redox baru mulai hitungan ya. Sampai yang akhir bab itu hitungan semua. Jadi yang pertama ini kalau nanti ulangan ya, jangan sampai nggak bisa karena bahannya nggak banyak ya tentang larutan. Sedikit teori lah ini. Teori tapi nggak banyak gitu ya. Teorinya sedikit. Nomor 1, coba Paul, nomor 1, data percobaan berikut. Pasangan yang digolongkan zat elektrolit kuat dan non-elektrolit berturut-turut adalah, yang mana nomor satunya, Paul? Pasangan yang digolongkan zat elektrolit kuat dan non-elektrolit berturut-turut adalah, yang mana, Paul? Nomor 1. Itu kan ada lampu sama pengamatan lainnya gelembung ya. Udah, Paulus nomor satunya. Kok aku tadi kecoret dulu kok. Oh, belum ya? Kerjain lagi. Oh, baru mau ngerjain. Matthew Matthew nomor 1 udah, Matthew. Udah kok. Jawabannya apa? Poin 1, zat 1 tuh terang sama gelembung apa? Kuat? Kuat. Jadi 14 kok. 1 kuat. Ya, terang sama gelembung kuat ya. Redup sedikit gelembung itu lemah ya. Lalu yang ketiga, tidak nyala sedikit gelembung juga termasuk lemah. Yang keempat, tidak nyala tidak ada gelembung, baru yang ini non elektrolit ya. Berarti 1 dan 4 yang A, oke? Nomor 2. Intan nomor 2. Yang mana? Yang lemah ya diminta ya. Iya, yang D. Yang mana? Dadu. 2 dan 5 ya. Lemah itu berarti yang ya 2 dan 5 ya. 2 dan 5 betul. Nomor 3 Nicholas. Gampang ya ini, nggak terlalu susah. 1 dan 4. Nomor 3-nya bisa nggak kamu? 2 dadu. Nomor 3. Berikut hasil percobaan data yang termasuk elektrolit kuat. Nah, itu kamu lihat dari lampunya terang sama gasnya banyak, ya kan? Yang mana yang kuat? Yang A. CaCl2 sama NaOH. Ya, betul yang A ya. Yang keempat, Marsha apa? Sifat elektrolit larutan berikut yang merupakan kuat dan lemah berturut-turut adalah, itu gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada gelembung-gelembung gitu kan ya. Dia minta yang kuat dan lemah. Nomor berapa sama berapa? 1, 4. 1 dan 4. Iya betul ya. 1 dan 4 ya. Gampang ya. Nomor 5. Adrian nomor 5. Paul nanti nomor 6 ya. Kenapa? Yang B. B, P dan R. B dan R ya. Kamu jawabnya B ya. P dan R ya. Nah, yang kuat P dan R ya betul ya. Yang B. Paulus nomor 6. Di bawah ini yang termasuk elektrolit senyawa kovalen dan basa. Nah, ini belum diajarin ya, tapi nggak apa-apa. Tadi aku udah singgung sedikit, basa itu yang ada OH itu ya, basa. Jadi A sama C ya. A sama C itu adalah basa. Tapi yang B itu bukan basa, walaupun ada OH itu bukan basa itu. Dia itu CH3COO min dengan H+. Kalau yang dadu itu juga bukan basa ya. Antara A sama C yang bersifat basa, yang kovalen itu yang bukan logam ya. Berarti yang C. Oke, jadi ini ingat aja ya, ingetin aja. Kovalen basa itu adalah NH4 OH ya, ini sering ditanya atau kadang dibilangnya NH3 ya. Namanya adalah amoniak.
atau amonium hidroksida. Ya, hidroksida gitu ya. Amoniak atau amonium hidroksida itu adalah kovalen basa. Dan ini termasuk elektrolit lemah. Ya. Satu lagi adalah kovalen dan asam. Ya, kovalen asam lemah ya. Itu adalah contohnya CH3COOH. Ini sering banget ya. Atau HCOOH gitu ya. Ini dibilangnya asam cuka, asam asetat ya, atau asam cuka makan ya, cuka buat masak gitu ya. Itu namanya CH3COH, asam asetat, atau ini asam metanoat ya, atau dibilangnya asam formiat ya. Jadi nomor 6 yang C ya. Nomor 7 metio apa? Yang dapat mengatakan paling baik. Eko. Iya, gula tidak dapat, asam asetat lemah, NaCl kuat ya. Nah, antara NaCl yang 0,1 dan 1 itu yang lebih kuat adalah yang E ya. Nomor 8 Intan apa? NaCl merupakan titik-titik jika larutkan dalam air bersifat NaCl, ion atau kovalen? Nomor 8 Intan. NaCl ion. Terus elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Elektrolit kuat ya, berarti yang B ya. Oke. Berikutnya Nicholas, nomor 9. Lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini kamu tadi perhatikan yang lelehannya tidak dapat, itu antara ini sama ini nih. Ya, kovalen polar atau kovalen non polar. Yang mana? NaCl, Ki, C12H22O11, Al2SO4 3 kali, CaCl2. Yang mana yang lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik? Yang B kok. Yang B kok. Halo, yang mana? Yang B. Ya, yang B ya. Sisanya itu semua bisa karena semuanya ion ya. Jadi dia yang B ya. Nomor 10. Marsya apa 10? Garam dapur cuka keduanya menghantarkan listrik yang menunjukkan bahwa kedua larutan itu, hal ini menunjukkan bahwa kedua larutan itu Mengandung ion. iya, mengandung ion ya. Nomor 11, Adrian. HCl merupakan contoh dari apa, Adrian? Senyawa ionik yang elektrolit. HCl mana ada logam ya? Kalau ionik itu logam. Ionik itu logam, ada golongan 1A sampai 2A ya, atau golongan B ya, yang logam ya. Kalau HCl ini bukan logam ya, kovalen. Yang elektrolit ya, atau dibilang kovalen polar. Oke? Jadi 11 yang C. 12 apa Paulus? Larutan dapat mengatakan arus listrik apabila mengandung Ion-ion yang bergerak bebas kok. iya, bukan elektron tapi ion ya, betul yang E. Nomor 13 Matthew. Lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrolit dicelupkan dalam larutan asam cuka. Tapi pada elektrolit tetap terbentuk terbentuk gas. Yang mana nomor 13 jadinya? Jawabannya apa? B. Iya, B. Sedikit sekali cuka yang terionisasi, makanya dia menghantarkannya kurang baik ya. Jadi tidak nyala lampunya dan juga gelembungnya ada tapi sedikit pasti ya. 14 apa Intan? Yang merupakan elektrolit kuat? Kuat ion ya. Cari yang ada ion, ada logamnya berarti ya. Yang mana?
Elektrolit kuat itu senyawa ion. Senyawa ion ada logam ya. Yang B. Iya, yang B ya. CaOH 2 kali ya. Sisanya itu adalah kovalen ya, kovalen semua. Kovalen semua. Yang A sama itu semua kovalen lemah tuh ya. Kovalen elektrolit lemah. Sisanya itu ya. H2CO3 itu asam lemah. H2S juga asam lemah. CaOH 2 kali juga asam lemah. NH4OH juga asam lemah. Basa lemah, NH4OH basa lemah. CH3COH itu asam lemah. Ya, ini doang yang basa ya. Sisanya asam lemah. Jadi ini elektrolit lemah ya. Yang nomor 15. Nicholas apa? Senyawa ion yang mana? 15. Ion itu yang ada logamnya pokoknya ya. Lihat dulu aja yang ada logam-logamnya. Yang mana nih kelas? Senyawa ion yang ada logam. Yang A. Iya betul, yang A ya, betul. Na sama K itu logam ya, golongan 1A. Sisanya itu non logam ya, CH4, NH3. NH3 itu elektrolit lemah ya, NH3, HCl ya. HCl itu elektrolit kuat. Kulkasnya nomor 16, Marsha apa? Yang dapat menghantarkan arus listrik. Bentar kok. Kan gula. Garam dapur. Ya betul, garam dapur ya yang C ya. Sisanya itu non elektrolit tuh ya. Jadi kamu kalau misalkan ditanya apa contoh zat non elektrolit, nah itu sisanya tuh ya. Sisanya itu non elektrolit adalah gula pasir. Gula pasir itu kalau yang C12H22O11 ini namanya adalah sukrosa. Larutan dibilangnya larutan sukrosa. Kalau yang gulanya C6H12O6 itu namanya glukosa. Ya, sukrosa lebih manis daripada glukosa. Kalau di ingredients minuman gitu biasa sukrosa tuh. Minuman-minuman botol kaleng ya. Biasanya dia pakai ini nih. Pemanisnya lebih kuat soalnya. Urea tahu ya? Urea buat pupuk. CONH2 2 kali. Sama alkohol ya. Nah, ini alkohol yang buat bersihin luka ya. C2H5OH. Atau nama lainnya adalah etanol. Kalau kita kan bilang 70% ya biasa dipakai buat luka ya. Kenapa 70%? Ada yang tahu? Kenapa nggak 100%? Ada yang tahu nggak kenapa 70%? Ini sebenarnya sejak COVID sih baru aku tahu kenapa harus 70% ya. Karena banyak virus kuman itu yang mati dengan alkohol 70%. Di atas 70% makin mati dia, makin bagus. Cuman kamunya makin perih. Kalau disiram sama alkohol lebih dari 70%, kita makin berasa kebakarnya, makin sakit ya. Jadi 70% itu dianggap sudah, sebenarnya nggak 70 sih, 60 sekian persen itu virus kuman itu udah nggak tahan. Bakteri, virus kuman, kalau disiram alkohol 60-an% itu udah mati semua. Makanya yang dipakai kadar amannya 70% aja gitu loh ya. 70% itu disiram kalau habis kena luka terbuka kan ya, disiram alkohol supaya kuman-kuman yang masuk tuh mati gitu loh. Nah, kalau mau pakai 80% boleh, 90% boleh. Cuman ini penyimpanannya harus hati-hati, makin gede persennya itu makin mudah terbakar. Kayak alkohol 96% tuh ada ya.
Ini kalau kena percikan api itu bisa meledak. Gampang banget ini meledaknya. Kalau yang ini nggak segampang yang ini. Gitu ya. Jadi makanya buat luka itu biasanya 70% udah cukup. Si apa namanya? Hand sanitizer sama disinfektan ya. Kalau buat nyemprot-nyemprot gitu, pasti ada kandungan aktifnya ini nih. Etanol atau alkohol ya. 70% itu pasti ada. Karena dia yang bisa mematikan kuman-kuman. Pakai air panas nggak mati dia. Kuman tuh nggak mati pakai air panas ya. Beberapa mati, tapi kalau alkohol hampir semua tuh mati gitu ya. Makanya buat operasi segala disinfektannya semua alkohol ya. Nomor 17, Adrian apa? Berdasarkan data di atas yang merupakan larutan asam kuat dan basa kuat adalah, nah ini ada tambahan ya, lakmus merah dan lakmus biru. Mungkin waktu SMP udah pernah disinggung ya. Kertas lakmus. SMP waktu belajar biologi harusnya udah sempat diajarin. Nah, kalau lupa aku jelasin lagi. Yang dibilang asam ya, itu percobaannya adalah kertas lakmus merah. Itu tetap merah. Dan lakmus biru itu berubah menjadi merah. Nah, ini ciri-ciri larutan asam. Dua-duanya merah. Kalau larutan basa, itu dua-duanya jadi biru. Yang biru tetap biru, merah jadi biru. Satu lagi larutan yang netral. Itu yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Jadi kalau mau melakukan percobaan, harus dua-duanya dicelupin. Nggak bisa cuma merah doang. Ya, kamu nggak bisa ambil kesimpulan aja kalau lakmus merah tetap merah itu adalah merah. Adalah asam, belum tentu. Ya, karena ini juga larutan netral pun juga merah tetap merah. Harus dicoba satu kali lagi pakai lakmus biru. Oke? Jadi langkah pertama, Adrian, lihat dulu yang namanya asam kuat itu dua-duanya merah lah gitu ya. Nah, kalau dia mintanya asam kuat, nah ini masuk ke yang tadi ya, elektrolit kuat ya. Lampunya bagaimana, gelembungnya seperti apa? Coba. Yang mana Adrian? 1 dan 1 dan 4. Ya, 1 dan 4 ya, dua-dua merah dan dua-dua biru. Kebetulan yang biru cuma 4 ya, 1 dan 4 betul ya, C ya. Nomor 17 yang C. Paulus nomor 18 apa? Oh, ini teori nih. Elektrolit adalah Alkohol. zat yang dalam larutannya dapat memantulkan listrik ya, betul. Kenapa mengatakan listrik? Karena ada ion ya, jangan lupa ya. Bukan karena elektron, tapi karena ion ya. Karena dia terbentuk ion. Nomor 19, Matthew apa? Satu zat larutkan dalam air ternyata mengatakan listrik. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan peristiwa di atas. Yang mana, Matthew? Dalam air, zat padat itu terurai menjadi atom-atom, menjadi ion-ion, menjadi molekul-molekul, air mudah terionisasi, air menjadi konduktor. 19 yang mana jawabannya? Kan pernyataannya dapat menghantarkan. Kalau dapat berarti ciri-cirinya apa tadi? Kalau dapat ciri-cirinya apa? C ya, menjadi ion-ion ya. Terurai menjadi ion-ion ya. Nomor 20 apa, Intan? Penghantar paling buruk. Berarti yang non elektrolit ya. Yang mana? Yang A. Iya, yang A ya. Asam sulfat klorida itu kuat ya. Asam sulfat itu nama lainnya H2SO4. Ini elektrolit kuat nih ya. Dia menghantarkan listriknya baik. Walaupun dia kovalen. HCl itu asam klorida. Ini juga baik ya. Kuat ya. Kenapa? Karena mereka berdua asam kuat. Jadi terionisasi sempurna. Nah, asam cuka CH3COOH ya, ini lemah. Natrium hidroksida itu kuat ya. Natrium hidroksida itu kuat. Nomor 20 yang A ya. 21 apa? Nicholas 21. Garam dapur dapat bentuk lelehan, dapat memantulkan listrik karena
Karena apa? Garam dapur dalam lelehannya dapat menghantarkan listrik ya. Garam dapur tuh NaCl ya. NaCl dapat menghantarkan listrik. Nama lainnya adalah natrium klorida. Alasannya bukan. apa? Yang B. B ya. Dalam lelehan, ya betul. Yang B. Jadi lelehan menghantarkan listrik, larutan dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena ion tetap alasannya sama ya. Lelehan dapat menghasilkan ion. Padatan tidak bisa menghasilkan ion, makanya di padatannya nggak bisa menghantarkan listrik. Nomor 22 Marsya apa? Terionisasi sempurna disebut, oh ini gampang ya. Kuat. Iya, elektrolit kuat ya. Kalau terionisasi sebagian yang lemah. Nomor 23 Adrian? Ionisasi asam sulfat yang bersifat elektrolit. Nah, ini belum diajarin ya. H2SO4 tadi kan ya. H2SO4 itu adalah asam sulfat. Ya, AQ ya, wujudnya AQ larutan. Nah, ionisasinya bagaimana? Kamu harus tahu yang tadi pertama banget aku sempat sebut ya, asam itu adalah zat yang menghasilkan H+ ya. Nah, ini ya. Asam itu punya H+, basa itu punya OH-. Nah, ini ciri-cirinya sebenarnya. Jadi H2SO4 itu pasti punya H+. Ya, punya H+. Ciri-cirinya itu. Nah, sisanya adalah SO4. Ya, kenapa ini ada 2? Nah, 2-nya itu punya SO4 tuh. Ya. 2-. Ya, ada 2- di atasnya ya. Nah, tapi H-nya ada 2, ini cuma 1. Aku harus kali 2 depannya. Jadi yang paling benar itu adalah yang B ya, itu cuma kurang minnya ya. B ya. 2H+ sama SO4 2- ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ini menyimpang sedikit ya, tapi dia keluar juga tentang ionisasi. Padahal ini diajarin nanti bab setelah redox ya. Setelah ini tentang redox ya. Nomor 23 yang B ya, itu mestinya B tuh, kurang minusnya ya di situ. 24 Paulus apa? Bukan kok. Yang menghasilkan ion OH- yang ada OH lah pasti. 24 menghasilkan OH yang ada OH. Antara C atau D ya. Tapi C itu kan CH3COH, tadi aku udah bilang asam ini. Ya. Berarti yang benar adalah yang KOH ya, Paulus. K+ tambah OH-. Kalau NaCl itu menjadi Na+ tambah Cl-, nggak ada OH-nya di situ kan ya. Ngerti nggak Paulus? Jadi 24 yang D. Metio 25 apa? Non elektrolit. D kok. D, ya, gula dan urea ya. Betul. Sisanya itu ada yang elektrolitnya. Uraian. Sebutkan 2 contoh senyawa ion yang merupakan elektrolit ya. Gampang ya. Senyawa ion yang elektrolit. Yang paling gampang adalah apa? NaCl, ya kan? Senyawa ion. Apalagi NaOH, gitu kan ya. Ini kalau ini terurainya Na+. Nomor 2, jelaskan perbedaan elektrolit kuat dan lemah. Nah, ini tadi aku udah jelasin ya. Elektrolit kuat dan lemah di tabel. Ya, bisa ditulis semua. Yang pertama adalah sebenarnya ionisasinya. Ya, ini terionisasi sempurna ini dibilangnya. Terionisasi sempurna. Ini terionisasi sebagian. Ya, ini tidak terionisasi ya. Lihatnya dari mana? Ya, dari alfanya ya. Dari alfanya. Oke. Lalu yang kedua ya, perbedaan yang pertama itu tentang ionisasinya, yang kedua adalah jenis ikatannya. Ya, itu adalah perbedaan elektrolit kuat dan lemah. Lalu yang ketiga dan keempat bisa dari percobaan ya. Lampunya terang sama redup. Lalu gelembungnya banyak dan
sedikit ya. Itu perbedaan elektrolit kuat dan lemah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini materinya nggak banyak ya, cuman ini doang. Paling nanti ya variasinya paling yang kayak tadi sih ya. Ada tambahan-tambahan tentang ini apa? Nih, ini ya. Ini sebenarnya belum diajarin tapi udah dikasih. Terus apalagi tadi ya? Tentang alfa belum ada di sini ya. Alfa ya, tentang alfa belum ada di sini. Nanti mungkin aku cari soal-soal lainnya. Kalau ada alfa-alfanya boleh. Nah, biasanya disuruh urutin nih ya. Kalau disuruh urutin, kamu jangan bingung ya. Kalian jangan bingung ya kalau disuruh urutin. Bentar ya. Coba nih aku share di grup WA aja ya. Nah, coba. Nomor 23 ini Intan. Dicoba. Ya, di WA ya. Di WA. Grup WA. Nomor 23 nih. Satu lagi. Nomor 23. Daya hasil uji data hasil uji daya hantar listrik beberapa air limbah, ada PQRST. Berdasarkan data air limbah yang diharapkan dapat mengantarkan arus listrik paling baik yang mana? Ya, itu pertanyaan pertama. Yang paling baik yang mana, Intan? Jawabannya ada 2 ya. Udah dapat Intan nomor 23-nya? Yang soal tambahan nih. Yang paling Itu yang baik. Hah? R dan T bukan? Iya, yang terang banyak, lalu ionisasinya yang 1 ya. Betul, R dan T. Betul, R dan T. Nah, kalau disuruh urutin, dari yang paling kuat ke paling lemah, berarti yang paling kuat itu ya bisa R sama T sama ya. R sama T itu sama karena dia nggak ada data lain ya, cuma terang banyak 1 gitu ya. Lalu berikutnya adalah yang redup sedikit ya, redup sedikit, ada redup sedikit yang Q ya. Ini yang paling kuat. Lalu Q. Setelah Q adalah yang tidak ada dan sedikit, berarti S yang terakhirnya P gitu. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Nomor 23 ya. Paling bentuk soal lainnya adalah suruh urutin sih ya, suruh urutin dari yang paling kuat ke paling lemah. Ada yang mau mau ditanya sampai sini, ada yang bingung? Ya, ini kimianya udah selesai sih. Ya, tinggal nanti lihat-lihat soal-soal yang bervariasi yang lainnya aja sih. Ya, nggak banyak sih variasi soalnya tentang ini.